Wacana gender di lingkungan umat Islam ditanggapi secara beragam. Ada yang merespon secara positif dan menerimanya sebagai kemestian sejarah. Namun juga ada yang meresponnya secara negatif dan secara a priori menolaknya karena dianggap sebagai sesuatu yang datang dari barat yang akan merusak Islam. Di luar dua sikap yang ambivalen itu, terdapat model ketiga dalam merespon wacana gender, yaitu sikap kritis. Respon tersebut wajar muncul karena sebagai istilah, gender merupakan wacana baru di lingkungan umat Islam. Kenyataan terhadap respon di atas tampaknya berangkat dari kegelisahan sekaligus kekhawatiran masyarakat terhadap pudarnya sakralitas Islam, karena mereka umumnya meyakini bahwa Islam adalah sistem ajaran yang sudah lengkap, paripurna, dan tidak kurang satupun. Tidak ada satu persoalan apapun, besar maupun kecil, yang mencolok maupun yang remang-remang, yang belum ada jawabannya. Semuanya telah sempurna sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5, yaitu yang artinya persoalannya adalah bagaimana Persoalannya adalah bagaimana memahami teks tersebut dalam hubungannya dengan gender. Apakah gender bagian dari Islam? Apakah Islam memiliki pandangan mengenai gender, dan beberapa pertanyaan yang mengelayut lainnya. Memang jelas kalau gender adalah wacana yang membicarakan relasi laki-laki dan perempuan atau kedudukan keduanya. Maka dalam sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis semuanya tersedia. Namun ketersediaan wacana tersebut di dalamnya bukan berarti tuntasnya persoalan gender dijawab oleh keduanya. Hal ini karena teks-teks tersebut secara eksplisit sering memunculkan dua wajah dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan dan menempatkan posisinya. Jadi untuk pembahasan kedua, yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Itu yang pertama, pengertian demokrasi. Asal kata demokrasi adalah demos, sebuah kosakata Yunani berarti masyarakat, dan kratio atau krato yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti pemerintahan oleh rakyat. Dilihat dari sejarahnya, pertama kali istilah ini digunakan sekitar 5 abad sebelum Masehi. Callisthenes, tokoh pada masa itu, dianggap banyak memberi kontribusi dalam pengembangan demokrasi. Callisthenes adalah tokoh pembaharu Athena yang menggagas sebuah sistem pemerintahan kota. Pada 508 SM, Callisthenes membagi peran warga Athena ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa demos yang mengirimkan wakilnya ke majelis yang terdiri dari 500 orang wakil. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Karena definisi ini, maka Abraham Lincoln, salah seorang mantan presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa dalam proses demokrasi mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Lanjut, yang kedua, mengenai hubungan Islam dengan demokrasi. Setelah di atas kita memfokuskan pada kajian seputar makna dari demokrasi dan syura, dan beberapa tipologi pandangan intelektual Muslim terhadap
intelektual Muslim terhadap isu demokrasi. Pada bagian ini akan coba disajikan potret penerapan demokrasi dengan mengambil sampel kasus di Indonesia. Pengambilan kasus Indonesia dalam hal ini sangat menarik karena dua alasan. Yang pertama, Indonesia dilihat dari kuantitas jumlah adalah penganut agama Islam mayoritas di dunia dibandingkan negara-negara berpenduduk Islam lainnya. Dan yang kedua, dalam kasus penerapan demokrasi, Indonesia adalah negara paling berhasil dalam menerapkan isu demokrasi. Dalam memotret kasus Indonesia ini, penulis berdasar pada penemuan Saiful Mujani melalui riset disertasinya yang kemudian dibukukannya dengan judul Muslim Demokrat, Islam Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. 36 buku yang ditulis oleh Saiful Mujani ini adalah sebuah bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Islam atau masyarakat Islam tak sesuai dengan demokrasi atau tak akan bisa menerima konsep penerapan demokrasi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang terakhir, ekologi dalam perspektif Islam. Yang pertama, ekologi sosial. Sebuah cerita sejarah ekologi sosial telah dikembangkan dari disiplin ilmu psikologi dan kesehatan masyarakat. Kurt Lewin pada tahun 1936 adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah ekologis untuk menggambarkan pengaruh dari kultur dan lingkungan dan pengaruhnya terhadap individu. Lebih lanjut pada tahun 1979, Uri Bronfenbrenner memperkenalkan model ekologi pada perkembangan manusia, di mana ada berbagai sistem yang terintegrasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Sistem integral tersebut terbangun dari 5 sistem, yaitu mikrosistem atau individu manusia, atau terus miosistem, surveillance sortono, filsafat pendidikan, dan Fazlur Rahman, cita-cita Islam. Terus menurut Lewin bahwa setiap gejala psikologis yang terjadi pada individu bergantung pada kondisi individu tersebut dan pada waktu yang bersamaan juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Oke, yang lanjut ke yang kedua, antroposentrisme dan ekosentrisme. Itu mencari sintesa di antara dua kutub yang berseberangan. Ada dua teori besar yang menjadi paradigma di diskursus ekologi, yaitu antropocentrisme dan ekosentrisme. Antropocentrisme atau sering disebut humanisme. Istilah lain untuk paradigma ini adalah paradigma Cartesian Newtonian, yaitu paradigma yang bertumpu pada asumsi filosofis dan Uri Bronfenbrenner. Dalam pandangan antropocentrisme, manusia adalah pusat dari alam semesta. Manusia diposisikan sebagai subjek superior dan alam sebagai objek inferior. Bumi, langit, dan isinya tercipta untuk kepentingan hidup manusia dan manusia berhak menguasainya. Manusia bukan lagi sebagai penziarah bumi atau bisa disebut dengan Fiato Mundi, tetapi sebagai pecinta bumi. Bisa disebut dengan Paber Mundi yang berada di luar kerangka dan hukum kerja alam.
Paradigma kedua adalah ekosentrisme atau depth ekologi. Paradigma ini menitik beratkan pada pandangan bahwa alam berdiri sendiri dan memiliki prosesnya sendiri untuk keterlangsungan hidupnya. Cara pandang ini menganggap seluruh entitas, benda, manusia, dan makhluk lainnya di dalam membentuk suatu kesatuan untuk yang terintegrasi dan terikat dalam relasi simbiosis mutualisme, dan secara intrinsik memiliki nilai yang sama. Lanjut ke bagian konsep dasar pendidikan ekologi sosial. Jadi di sini keberadaan ekologi sosial dalam pendidikan mencakup berbagai wilayah dan merangkulnya sekaligus termasuk sosial, kultur, faktor lingkungannya, dan geografis yang secara kolektif mempengaruhi bentuk dari individu dan identitasnya, keluarga dan komunitas, kebijakan dan lingkungannya sendiri. Kehadiran ekologi sosial dalam pendidikan merupakan perjuangan terhadap apa yang terjadi kelemahannya saat ini. Bingkai utama dari pendidikan ekologi sosial adalah usaha untuk mengenali dan mengakui bahwa manusia merupakan bagian kecil dari sebuah puzzle besar. Untuk memahami pendidikan ekologi sosial, setidaknya ada 4 konsep mendasar penopang konstruksi pendidikan ekologi sosial, yaitu pengalaman hidup, ruang belajar, pengalaman pragmatisme, agen, dan partisipasi aktif. Jadi di sini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.